Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Politik identitas telah menempatkan masyarakat dalam dua kubu yang terbelah dalam kontestasi politik sejak pemilu 2014, pilkada 2017, dan pemilu 2019. Residu politik identitas ini kini telah bermanifestasi dalam segitiga kekerasan yang saling terkait, baik kekerasan verbal, kultural, kekerasan struktural, dan bahkan kekerasan langsung. Julukan kadrun, cebong, dan kampret yang muncul di media sosial dan percakapan masyarakat adalah salah satu wujud keterbelahan masyarakat tersebut. Polarisasi telah membuat suatu kelompok menganggap bahwa pandangannya adalah paling benar, sementara yang berseberangan adalah salah pandangan politik dan moralitasnya. Fenomena polarisasi yang cukup menarik adalah demo Ciptaker. Dalam demo ini terbelah dalam beberapa kubu dan menariknya terlihat ada perbedaan narasi kritikan dan pesan yang dimunculkan antara netizen netral, aktivis ataupun oposisi dalam mengkritik pemerintah. Oposisi tentu saja ikut menolak UU Ciptaker. Namun kelompok ini cenderung lebih berani menyindir Jokowi, bahkan menuntut agar Jokowi turun dari jabatan presiden. Sementara itu, pro pemerintah berusaha meluruskan persepsi negatif publik terhadap UU Cipta Kerja, tapi kembali lagi sambil aktif menyindir balik oposisi. Polarisasi yang sangat kuat di media sosial ternyata juga bisa berdampak di dunia nyata. Kasus Ade Armando adalah salah satunya. Ade dikenal oleh netizen sebagai pembela pemerintah, sehingga apapun yang telah dilakukan oleh Ade dianggap sebagai bagian dari kepentingan pemerintah. Pendapatnya adalah pro pemerintah atau Jokowi. Respons publik terhadap sebuah kebijakan pun juga sangat ditentukan oleh situasi sosial, politik, dan ekonomi. Kebijakan pencabutan HET minyak goreng beberapa waktu lalu adalah salah satunya. Isu ini memanas karena pemerintah dianggap lebih banyak sibuk camping di IKN, perhelatan MotoGP, dan wacana penundaan pemilu. Dan masih banyak lagi soal polarisasi. Kita tahu polarisasi telah banyak memakan korban, menimbulkan luka yang sangat dalam. Akankah kita akan biarkan?
bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Kampanye ini dipersingkat supaya efisien dan juga tidak menimbulkan problem pembelahan masyarakat yang berlama-lama. Politik identitas sejak 2012 sampai sekarang itu tidak ada tren menurun. Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat. Selamat malam pemirsa, pemilu 2024 sudah di depan mata kita. Kurang dari 2 tahun lagi kita akan kembali memilih presiden sekaligus gubernur, kemudian bupati, kepala daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi masih segar, Zilvia dan juga pemirsa, dalam ingatan kita bersama. Dan seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Mbak Rustika Herlambang, bahwa bangsa ini ternyata masih menyimpan luka yang cukup dalam akibat polarisasi yang tajam yang terjadi pada pemilu sebelumnya di tahun 2019. Tepat sekali Wahyu, pemirsa, jejak polarisasi akibat kontestasi politik masih begitu kental terasa di masyarakat kita sampai saat ini. Kebencian, caci maki, dan label negatif masih disematkan pada orang yang punya beda pandangan, beda pilihan. Gak boleh beda begitu ya Zilvia. Iya. Dan bagaimana lantas pemirsa, di pemilu yang akan datang di 2024, pengalaman buruk ini tentunya tidak boleh kembali terulang. Lantas bisakah kita berkompetisi dalam harmoni? Dan mampukah kita mengedepankan adu gagasan? Serta mampukah kita mewujudkan pemilu damai dan bermartabat? Saya Wahyu Wibowo. Saya Zilvia Iskandar, inilah Indonesia Town Hall meneguhkan visi kebangsaan. Ya, pemirsa, sudah hadir bersama kami pada malam hari ini tokoh-tokoh nasional dari berbagai elemen masyarakat. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Berikutnya Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Selanjutnya Sekjen DPP Partai Nasdem Joni G. Plate. Sekjen DPP PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Berikutnya ada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari. Selanjutnya tokoh Nahdlatul Ulama Said Akil Siroj. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Berikutnya pendiri Rumah Perubahan Renal Kasali, Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang, dan tokoh muda milenial Samara Amani. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih Selamat malam, sudah ada di Bapak, Indonesia Ibu. Town Hall malam hari ini. Pertanyaan pertama, langsung saja kita diskusi. Sudah ada Kiai Said yang ingin saya tanyakan untuk pertanyaan pertama ini. Soal polarisasi tadi sudah dibahas oleh Mbak Rustika di awal, bahwa ini masih awet ya. Kenapa bisa awet? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya bukan politisi dan tidak punya latar belakang politik. Saya hanya berpendidikan agama Islam, terutama jurusan filsafat Islam. Jadi barangkali ingin mencoba pertanyaan ini. Ketika agama dijadikan isu politik, itu oleh Al-Quran ditegaskan kezaliman yang paling zalim. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Ketika atas nama Islam disuarakan tidak untuk Islam itu sendiri, politik, ekonomi, atau kelompok, itu kezaliman yang tidak ada lebih zalim lagi. Gitu, kira-kira itu. Itu Quran. Kalau Imam Ghazali mengatakan, wa dararu syar'i mimman nasarahu la bi tariqin sahih akbaru min dararihi mimman ta'ana fi. Kata Imam Ghazali, membela syariat atau membela agama lah dengan jalan yang tidak benar, itu bahayanya lebih daripada orang yang
memusuhi agama. Yang memusuhi agama masih jelas dia musuh agama. Tapi ini kelihatannya membela agama, tapi dengan cara yang tidak benar. Itu bahayanya lebih daripada orang sekali yang memusuhi agama. Oleh karena itu, paling gampang, yang paling mudah membakar emosi masyarakat itu kalau atas nama agama. Padahal tujuannya politik. Itu yang paling berbahaya. Tidak ada dalam Al-Quran atau dalam hadis atau ajaran Islam yang mentolerir kekerasan. Tidak ada. Baik. Oke. Seperti yang dikatakan Kiai Said barusan, ketika agama dijadikan politik ini kezaliman yang paling zalim, Cananto. Tapi kenapa sekali lagi itu masih awet sampai sekarang dan siapa sih yang mengawetkan, yang memelihara polarisasi ini? Siapa yang mengawetkan? Kalau menurut saya bahwa polarisasi agama memang didesain untuk menciptakan situasi agar polarisasi itu tak akan berlanjut. Gitu. Karena pakai ideologi agama itu pasti politik yang sangat murah karena sudah pakai hati. Itu problem yang emosional ya. Pakai emosi. Itu problem yang sangat yang diuntungkan memang Bang Nurdin, Bang Plate, Bang Habib kira-kira dalam konteks menyembah itu. Kalau tidak desain begitu mungkin kemungkinan besar situasi yang hadir tidak seawet ini. Cananto benar. Yang diuntungkan adalah para partai politik. Apakah berarti yang diuntungkan adalah sama dengan yang mengawetkan polarisasi itu? Ya bisa ditafsirkan karena ada dua pihak itu diuntungkan, pengawetnya diuntungkan, pemainnya juga diawetkan. Karena salah satu, kalau hanya satu orang yang main kayaknya tidak akan awet itu. Timbal balik ya, saling bersambut Mas Wahyu. Oke, baik. Itu dari Cananto, dari Kiai Said. Saya ingin tanya ke Samara sini. Sudah ada tokoh muda yang juga sempat berkiprah di partai politik dan tentu juga masih memaparkan perspektifnya, orientasinya terhadap politik masa depan Indonesia bagaimana, terutama yang paling dekat, 2024, Samara. Bagaimana yang Samara rasakan sampai detik ini? Ya saya kira kita tidak bisa memungkiri bahwa polarisasi di masyarakat kita masih kuat saat ini. Dan apa yang terjadi pada tahun 2019 itu masih ada di antara kita. Tapi yang paling penting bagaimana kita menyambut 2024 ini, Mas Wahyu. Dan menurut saya cara untuk kemudian mengganti misalnya politik identitas, politik yang basisnya keagamaan, atau politik yang basisnya personal dengan saling menyerang satu sama lain adalah mengisi politik kita dengan diskursus-diskursus yang substantif. Mengisi politik kita dengan kandidat-kandidat baik itu partai politik maupun calon presiden nantinya yang berani berbicara isu-isu substantif. Karena kita juga sering melihat, dan ini mungkin otokritik untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua adalah seringkali ketika kita bicara soal isu perempuan, isu anak muda, dan berbagai macam isu, kita berbicara pada tataran yang disebut gimmick atau normatif. Tetapi kita harus coba memahami dan coba menggali dalam diskursus politik kita, apa kebijakan-kebijakan publik yang ingin ditawarkan oleh partai politik, oleh para kandidat nantinya terkait misalnya perempuan, terkait anak muda, ini yang harus kita gali dibanding menaruh anak muda dan perempuan sekedar sebagai isu gimmick. Oke, Samara sendiri pernah merasakan juga impactnya akibat polarisasi 2019, belum lama mungkin ya. Itu bagaimana ceritanya dan bagaimana kok akhirnya bisa mengalami sendiri langsung loh? Ya saya kira sebenarnya ya kalau untuk seseorang seperti saya kira itu konsekuensi ya ketika kita berada dalam ranah partai politik, ranah politik itu menjadi sebuah konsekuensi. Tetapi itu sebenarnya juga menjadi sebuah warning atau pengingat bagi kita bahwa rekam jejak, track record kita itu menjadi lebih irrelevan dibanding misalnya hoax yang bisa dihasilkan oleh polarisasi yang sudah menguat. Nah ini kenapa saya kira kita harus kembali lagi menempatkan diskursus politik kita kepada rekam jejak, kepada kebijakan, agar orang fokus kepada track record dan kebijakan dan posisi seseorang dalam politik dibanding informasi-informasi yang disebarkan atas preferensi politik seseorang. Baik. Prof. Renald, kalau tadi katanya diskursus yang substantif, kita harus sering-sering menghadirkan itu. Apakah kalau kita mau menghadirkan sesuatu yang sifatnya logis, substantif itu tidak laku dibandingkan politik identitas, Prof? Ya, sebetulnya ini memang menjadi tantangan bagi kita semua. Karena sekarang ini kan eranya era sosial media. Dulu di era Bung Karno itu era radio. Radio itu retorika menjadi penting dan tidak semua orang punya corong. Tapi hari ini semua orang punya panggung dan media bisa muncul ke publik tanpa diedit. Jadi peran editor semakin hilang.
Dan sekarang ada TikTok yang kita lihat begitu ringan, begitu ya, ringan hanya berapa detik kita saling mengadu gagasan yang ringan-ringan begitu ya. Sehingga tadi saya lihat angka yang disajikan Rustika ada yang menarik tadi ya, yang K-popers itu ya 31,9%, tinggi sekali begitu. Jadi adik-adik mahasiswa ini demo tentang cipta kerja dan sebagainya, ternyata dukungan hanya 11%. Tapi kalau K-pop itu 31,9%. Demikian pula topik-topik yang disajikan oleh bapak-bapak ini lewat politik yang ribut-ribut itu. Kalau kita lihat di YouTube-nya, itu paling yang nonton 9.000, 10.000 begitu ya. Tapi kalau disajikan yang topik-topik yang menjadi persoalan kehidupan sehari-hari itu bisa jutaan orang. Tokoh-tokoh tertentu bisa mempunyai 18,5 juta followers. Prof Renald, yang ringan. apakah ingin mengatakan bahwa isu-isu segregasi, politisasi, polarisasi agama ini semakin awet? Karena ya mediumnya tadi benar-benar ada dan mewadahi itu semua. Media sosial. Ya, dan yang mengkhawatirkan sekarang banyak sekali tokoh-tokoh instan. Baru pindah agama sudah bisa menjadi ulama, begitu ya. Sudah bisa mengajarkan sesuatu dan followernya banyak. Asal dia bisa mainkan search engine dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini menjadi dagangan. Dan akhirnya kemudian kalau ini digunakan oleh partai politik, maka partai politik tidak lagi menaruh perhatian pada calon pemimpin. Dan itu sebenarnya sudah digunakan di negara tetangga, misalnya kemarin Filipina yang ramai ketika Marcos Junior terpilih karena ada proses doktrin hoax yang ditebar lewat media sosial, lewat kampanye-kampanye politik ini. Dan semakin cepat manusia melupakan kejadian yang sebenarnya yang bisa diciptakan dengan cara-cara baru. Oke, baik. Sekarang kita ke partai politik ya. Karena tadi katanya partai politik yang diuntungkan dari polarisasi ini, yang mengawetkan juga. Benar gak tuh itu Habib Abu Bakar? Ya, kalau dikatakan benar ada benarnya, ya. Tetapi sebenarnya politik identitas, polarisasi itu hal sebenarnya wajar-wajar aja terjadi. Masa sih wajar? Kenapa tidak? Dampaknya sampai sekarang loh. Ya itu akibat cuma 2 calonnya. Coba kalau 3 aman mungkin. Ya karena 2 tuh jadi panas, crack gitu. Makanya tahun ini Pak Kiai kita usahakan 3 aja lah. Ya. Jangan ada 2 nih panas ya. Nih Pak Hashim kita bantulah supaya cari 3. Makanya saya lagi coba bagaimana PKSD berusaha agak membuat suasana bisa ke arah 3. Masa sih di 3 nanti juga tidak memenuhi syarat terus kemudian mengerucut lagi jadi 2. Ramai juga akhirnya polarisasi. 3 ke 2. Artinya itu tidak bisa dielakkan ya bahwa itu akan terjadi. Tetapi kita harus berusaha sedemikian rupa polarisasi itu kita bikin minimize. Ya, tapi benar gak sebetulnya parpol juga yang menumbuh suburkan polarisasi? Ya iyalah karena itu market kita, bagaimana tidak? Jadi diakui ini, di forum ini diakui. Kalau enggak bagaimana? Kalau Anda orang Jawa, itu politik identitas bukan? Anda Sunda, politik identitas bukan? Jangan agama terus dibilang identitas, jangan dong. Jadi kita ini misalkan PKS bertemu PKB, ikan lagi identitas hilang itu saya yakin. Ya, siap-siap aja Pak Kiai. Oke, tapi jadi jangan disalahkan, jangan selalu politik identitas itu agama. Jangan dong. Iya, kita tidak bilang itu selalu agama. Ada banyak faktor politik identitas. Kemarin aja itu zamannya. Politik zaman Jakarta aja tuh jadi hangat. Padahal biasa-biasa saja. Nanti kita ke orang Jawa itu identitas Jawa, nanti ke identitas itu. Nah, oke. Nah, sekarang itu berjalan. Pasti diuntungkan oleh para politisi. Ya, oke, tapi kalau melihat dampaknya kepada bangsa kita sampai saat ini, Habib, apakah kita bisa menormalkan, mewajarkan ya memang politik tidak identitas? mudah, makanya disinilah perlu kedewasaan, perlu kematangan. Dengan judul yang menarik ini, meneguhkan visi kebangsaan, kawal pemilu damai dan martabat, ini adalah kita ingin menasihatkan Pak Hashim sebenarnya. Kita akan nasihatkan yang baik, bahwa bangsa Indonesia ini terlalu besar untuk dikelola oleh antara satu partai, nggak bisa, ya nggak mungkin. Atau kelompok tertentu lagi, ya nggak bisa juga gitu. Jadi ini kita harus bahu-membahu. Kita harus saling menolong dan kita harus berkolaborasi. Makanya PKS sebentar dulu, kolaborasi melayani Indonesia itu menjadi tema besar PKS untuk itu. Saya kasih pantun dulu supaya enak, supaya jangan terlalu tegang. Ya. Kalau hendak berlayar sampai ke tepian, hari ini cuacanya berawan. Bangsa ini terlalu besar diurus sendirian. Mari bersama saling bergandengan tangan. Ini habis pilat kemarin jadi sering berpantun. Karena negara ini nampaknya perlu dikasih pantun supaya tidak terjadi polarisasi yang keras. Iya, dan kita ingin lihat ya memang parpolnya saling merangkul, saling bergandengan tangan, bukan saling memanaskan satu sama lain. Bang Nurdin, polarisasi
Betul tidak parpol itu yang sering menjadi biang kerok polarisasi itu sendiri? Polarisasi politik identitas lahir karena sistem. Sebelum ke situ, saya ingin bicara dulu mengenai masa depan bangsa dengan meneguhkan visi kebangsaan dan mengawal pemilih yang damai bermartabat. Menurut saya, ketika kita bicara tentang masa depan bangsa, harus mengacu kepada cita-cita kemerdekaan. Yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang 45, yang mengatur tentang sistem kenegaraan dan pemerintahan, kita memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan, yaitu pemerintah yang lahir dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Pertanyaannya, apakah rakyat sudah berdaulat sekarang ini? Pak Kiai menjawab belum. Kalau tadi dikatakan bahwa polarisasi ini awet karena diciptakan oleh parpol, itu fakta. Ya. Fakta. Ya, menyambung Pak Habib tadi. Oleh karena itu, ini tidak bisa dihilangkan. Suka tidak suka, polarisasi, politik identitas tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalkan. Diminimalkan dengan apa? Dengan sistem. Saya orang yang tidak setuju dengan kita melanggar pasal 6 ayat A poin 1 Undang-Undang 45, 1 dan 2. Presiden threshold. Itu tidak betul kita membatasi daripada calon. Masuk itu barang. Sebentar dulu ya. Ini menciptakan polarisasi dan ini menciptakan politik identitas. Kalau kita tidak meminimalkan begini, tadi kami mengatakan jangan 2 calon. Kalau kita konsisten dengan pasal 6 ayat A ya, tentang pasangan calon hanya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu titik. Itu tidak debatable. Ini tidak perlu lagi datang undang-undang ada pembatasan 20%. Aturan ya. Sebentar lagi. Satu lagi. Dalam parliamentary threshold. Ya. Juga tidak perlu diatur. Kenapa? Itu menghilangkan hak-hak suara rakyat. Contohnya Tamara. Itu terpilih sebetulnya kalau dari sisi jumlah suara. Tapi partainya tidak lolos. Berarti suaranya Tamara itu hilang di DPR. Ini contoh. Oleh karena itu kalau kita mau minimalkan polarisasi politik identitas, maka jangan ada parliamentary threshold, jangan ada presidential threshold. Baik. Rezim pemilunya, sistem politiknya, aturannya itu protes dari partai politik. Padahal yang buat di DPR juga, anggota DPR juga, partai politik juga ya. Kita akan kembali usai pembahasan dengan, kita akan bahas pemirsa usai jeda yang berikut ini.